Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Bude Idris. Di video kali ini Bude mau membuat telur ceplok bumbu kari yang super duper gampang banget bikinnya. Walaupun cuma pakai telur tapi rasanya enak banget. Bumbunya yang creamy, gurih dan wangi membuat olahan telur ceplok sederhana menjadi lebih istimewa. Pertama-tama Bude mau membuat telur ceploknya. Kali ini telur ceploknya tidak digoreng ya teman-teman, tapi dikukus. Siapkan timbul bulat. Bude memakai ukuran yang paling kecil, kemudian diolesi dengan minyak goreng. Diolesi tipis-tipis saja seperti ini. Ini berguna supaya nanti pas telur ceploknya sudah matang, lebih mudah dikeluarkan. Kemudian pecahkan telur, masukkan satu persatu ke dalam timbul, dan ini siap dikukus. Dan ini Bude sudah memanaskan kukusan, airnya sudah mendidih. Kemudian masukkan telurnya dan ditutup, dimasak sekitar 3 menit. Ini setelah dikukus sekitar 3 menit, telur ceploknya sudah matang, segera angkat dan biarkan dingin dan kukus semuanya sampai selesai. Karena ini Bude kukusannya kecil, jadi mengukusnya secara bertahap ya teman-teman. Kalau teman-teman kukusannya lebih besar, bisa sekali kukus, lebih cepat. Lanjut, Bude mau membuat bumbunya. Ini ada 6 siung bawang merah ukuran besar, diiris-iris tipis, 5 siung bawang putih, diiris-iris tipis juga. Kemudian Bude memakai bumbu kari instan 1 bungkus, masukkan ke dalam mangkok dan kemudian dicairkan dengan air ini sekitar 100 ml. Kemudian diaduk-aduk. Telur ceploknya ini sudah dingin, bisa dikeluarkan seperti ini memakai spatula. Hasilnya sangat cantik dan matang merata. Dan keluarkan semuanya sampai selesai. Lanjut, panaskan minyak goreng, tumis irisan bawang merah dan irisan bawang putih sampai harum. Ditumis, digongsreng-gongsreng supaya matang merata. Ini bawang merah, bawang putih sudah layu, sudah harum. Masukkan 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek supaya aromanya lebih keluar, dan 1 batang serai yang sudah digeprek. Ditumis kembali, digongsreng-gongsreng sampai semuanya harum. Ini bumbunya sudah matang, masukkan bumbu kari yang sudah diencerkan. Tambahkan santan, ini sekitar 700 ml. Masukkan juga cabai rawit merah utuh. Tambahkan garam, kaldu jamur masing-masing 1/4 sendok makan dan gula pasir sekitar setengah sendok makan. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan santan tidak pecah. Setelah mendidih, koreksi rasa terlebih dahulu, sudah pas belum asin gurihnya. Kalau rasanya sudah pas, masukkan telur ceploknya. Ini diaduk-aduk terus supaya santan tidak pecah. Ini sudah matang, matikan api, diaduk-aduk sebentar dan kemudian siap disajikan. Tara, telur ceplok bumbu kari siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak tumis daun labu siam campur ebi atau udang kering. Menu sederhana, simple, praktis, enak banget untuk lauk sehari-hari. Mau tahu cara membuatnya dan apa saja bumbunya? Yuk simak video Bude sampai selesai. Pertama-tama siapkan daun labu siam. Ini sudah disiangi. Dipilih daun dan batangnya yang masih muda. Ini juga sungutnya dibuang karena sungutnya keras. Ini sudah dicuci bersih.
Ada juga ebi yang sudah direndam dengan air hangat dan dicuci bersih. Ini sekitar 100 gram. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Adapun bumbunya sangat simpel. Ada 4 siung bawang putih yang digeprek kemudian dicincang kasar. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude Idris, jangan lupa subscribe-nya dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Ini setelah digeprek, dicincang kasar ya teman-teman. Kemudian ada cabai merah keriting 5 buah, diiris-iris menyirong atau bulat sesuai selera. Yang suka pedas, tambahkan cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera. Lanjut, panaskan minyak goreng, tumis bawang putih cincang dan irisan cabainya. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai bumbu matang dan harum. Ini bawang putihnya sudah mulai kecoklatan. Digongsreng-gongsreng terus supaya matang merata. Kemudian masukkan ebi yang tadi sudah dicuci bersih. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai ebinya matang. Kemudian masukkan air secukupnya, ini sekitar 200 ml. Masukkan garam, kaldu jamur masing-masing 1/4 sendok makan dan gula pasir setengah sendok makan. Diaduk-aduk supaya bumbu larut. Dan ini kuahnya sudah mendidih, masukkan daun labu siamnya. Ini dimasak dengan api besar ya teman-teman, supaya sayurannya tetap hijau. Ini tidak perlu ditutup, cukup dibolak-balik terus sampai matang. Ini seperti menumis sayur kangkung, cepat matang, dibolak-balik terus supaya matang merata. Jangan lupa koreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya. Kalau sudah pas, ini sudah matang, matikan api dan siap disajikan. Tara, tumis daun labu siam campur ebi, siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak pesmol ikan kembung. Pertama-tama siapkan ikan kembung, ini ada sekitar 500 gram. Sudah dibuang kotorannya dan dicuci bersih. Kemudian beri perasan air jeruk nipis dan setengah sendok makan garam. Ini berguna untuk mengurangi bau amis pada ikan. Kemudian diaduk-aduk supaya tercampur merata. Ini nanti didiamkan sekitar 10 menit. Setelah ikannya dimarinasi sekitar 10 menit, tidak perlu dicuci kembali ya teman-teman, ikannya bisa langsung digoreng. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude Idris, jangan lupa subscribe-nya dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Sambil menunggu ikannya dimarinasi, Bude mau membuat bumbunya. Adapun bumbu-bumbunya ini ada sekitar 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 butir kemiri, jahe dan kunyit masing-masing 2 ruas jari. Ini semua sudah dipotong-potong dan tambahkan air secukupnya supaya lebih mudah dihaluskan. Kali ini bumbunya di blender ya teman-teman supaya lebih cepat. Bumbu yang diiris-iris, ini ada 3 buah cabai merah keriting, 2 buah cabai hijau besar, diiris-iris menyerong ataupun bulat, pokoknya sesuai selera. 1 buah tomat, dipotong-potong agak besar, seperti ini. 3 batang daun bawang ukuran kecil, dipotong-potong agak besar. Kemudian panaskan minyak goreng, beri setengah sendok makan tepung terigu supaya pas menggoreng ikan tidak meletup-letup. Ini minyaknya sudah panas, goreng ikan dalam minyak panas api sedang. Sekiranya bawahnya sudah kering kecoklatan, dibalik ya teman-teman.
Ini ikannya sudah matang, kedua sisinya sudah kecoklatan. Segera angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyak goreng, gunakan seperlunya. Kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Ditumis, digonsreng-gonsreng sampai bumbu harum, sampai benar-benar matang dan tanak. Digonsreng-gonsreng terus supaya matang merata dan juga tidak gosong. Bumbu sudah setengah matang, masukkan 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek supaya aromanya lebih keluar, 1 batang serai yang sudah digeprek, dan juga 1 ruas lengkuas yang diiris tipis. Ini bumbunya sudah mulai mengeluarkan minyak, sudah harum, sudah matang. Tambahkan air secukupnya, ini sekitar 300 ml. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok makan. Tambahkan cabai rawit merah utuh dan masukkan irisan cabenya. Kemudian diaduk-aduk supaya bumbu larut dan ditunggu sampai mendidih. Dan ini kuahnya sudah mendidih, masukkan ikan kembung yang sudah digoreng. Ini dimasak sampai kuah agak menyusut dan bumbunya juga meresap ke ikan kembungnya. Dibolak-balik supaya meresap merata. Dan ini kuah sudah mulai menyusut, bumbu juga sudah meresap. Jangan lupa koreksi rasa sudah pas belum asin gurihnya. Kalau sudah pas, terakhir masukkan potongan daun bawang dan potongan tomat. Diaduk-aduk kembali, dimasak sampai tomat dan daun bawangnya layu. Ini semua sudah matang, matikan api dan siap disajikan. Tara, pesmol ikan kembung siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat kluban urap. Pertama-tama, siapkan sayurannya. Ini ada bayam, sudah disiangi, sudah dibuang batangnya. Bude cuma menggunakan daunnya. Ada juga toge serta kacang panjang. Ini semuanya sudah dicuci bersih. Atau teman-teman bisa menggunakan sayuran lainnya seperti kangkung, daun singkong, ataupun yang lainnya, pokoknya sesuai selera. Lanjut, Bude membuat sambalnya terlebih dahulu. Ini ada cabai merah keriting, cabai rawit merah, tingkat kepedasan sesuai selera, dan juga tomat. Semuanya sudah direbus. Tambahkan juga 3 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah yang sudah digoreng. Tambahkan setengah sendok makan garam, serta sedikit micin. Yang tidak suka micin bisa di skip. Tambahkan juga terasi. Ini terasinya sudah matang, sudah Bude bakar. Teman-teman bisa juga terasinya digoreng. Kemudian dihaluskan atau diulek seperti ini. Diulek kasar ya teman-teman, tidak perlu sampai halus banget. Kemudian tambahkan 1 sendok makan kacang tanah goreng dan dihaluskan kembali. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude Idris, jangan lupa subscribe-nya dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Tambahkan juga gula merah dan diulek kembali. Tambahkan juga air asam jawa. Ini asam jawa yang sudah direndam dengan air hangat. Tambahkan secukupnya, kemudian dihaluskan kembali. Jangan lupa ya teman-teman, koreksi rasa sudah pas belum asin manis gurihnya. Dan ini sambalnya sudah jadi. Diaduk-aduk kembali, pastikan semuanya tercampur merata. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, didihkan air dan rebus sayuran. Pertama-tama Bude merebus togenya. Cukup dicelupkan ke air mendidih supaya togenya masih crunchy, masih keras. Ini sudah cukup, segera angkat dan tiriskan. Kemudian rebus juga kacang panjang. Bude lebih suka kacang panjangnya setengah matang supaya masih kriuk-kriuk. Kalau teman-teman ingin kacang panjangnya lebih matang, bisa direbus lebih lama lagi. Terakhir, rebus sayur bayamnya.
Ini juga direbus cukup sebentar saja, diaduk-aduk, tidak perlu ditutup, diaduk-aduk terus sampai bayamnya matang. Ini sayur bayamnya sudah matang, segera angkat dan tiriskan. Kemudian ini nanti kalau sudah dingin, sayur bayamnya dipotong-potong ya teman-teman, supaya tidak terlalu lebar. Ini sayurannya semua sudah matang, masukkan ke dalam wadah dan dicampurkan. Tambahkan ini kelapa parut mentah ya teman-teman, ditambahkan secukupnya, kemudian diaduk-aduk supaya tercampur merata. Keluban urap ini hampir sama dengan urap atau gudangan. Kalau keluban urap memakai kelapa parut mentah, sedangkan urap atau gudangan memakai kelapa parut yang sudah dimasak dengan disangrai ataupun dikukus. Kemudian tambahkan sambalnya. Tambahkan secukupnya, diaduk-aduk supaya tercampur merata. Ini karena kelapa parutnya mentah, jadi mudah basi ya teman-teman. Jadi tidak lebih dari 3 jam harus sudah dikonsumsi. Beda dengan urap, bisa tahan lama karena kelapanya matang. Ini keluban urapnya sudah jadi, tambahkan sambal di atasnya. Tara, keluban urap siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak kari ayam bumbu instan desaku. Masak simpel, anti ribet, tapi rasanya sangat enak, spesial. Kebetulan sudah mau bulan puasa, menu ini bisa untuk lauk makan di saat buka puasa ataupun sahur. Atau juga menu saat lebaran nanti, dimakan bersama nasi, lontong, ataupun ketupat. Pokoknya cocok banget. Pertama-tama siapkan daging ayam, ini sekitar 500 gram. Kemudian beri perasan air jeruk nipis. Ini berguna untuk mengurangi bau amis pada ayam. Diaduk-aduk supaya tercampur merata. Dan ini nanti didiamkan sekitar 10 menit. Setelah didiamkan 10 menit, dicuci bersih ya teman-teman. Adapun bumbu-bumbunya, ini ada 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 cm jahe, semua sudah dipotong-potong, dan juga 1 bungkus bumbu kari instan desaku. Kemudian tambahkan air secukupnya supaya lebih mudah dihaluskan. Kali ini Bude menghaluskan bumbunya dengan di blender. Lanjut, panaskan minyak goreng, tuang bumbu yang sudah dihaluskan, ditumis, digongsreng-gongsreng sampai bumbu benar-benar matang dan tanak, supaya nanti masakannya tidak mudah basi. Digongsreng-gongsreng terus supaya matang merata dan tidak gosong. Ini bumbu sudah setengah matang, masukkan 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek supaya aromanya lebih keluar, 2 batang serai yang sudah digeprek, dan 1 ruas lengkuas yang sudah diiris tipis. Gongsreng-gongsreng kembali, dan ini kadar air sudah mulai menyusut dan bumbunya sudah harum, sudah matang. Masukkan ayam yang tadi sudah dicuci bersih. Kemudian diaduk-aduk supaya tercampur merata antara bumbu dan daging ayamnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude Idris, jangan lupa subscribe-nya dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Yang sudah subscribe, Bude ucapkan terima kasih. Kemudian masukkan air secukupnya serta santan encer, ini sekitar 500 ml. Masukkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok makan serta 1 sendok makan gula pasir. Karena ini bumbu instan kari desaku sudah asin gurih, jadi Bude menambahkan garam serta kaldu jamurnya sedikit saja. Gampang nanti diicip-icip, kalau kurang asin atau gurih bisa ditambah. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata, kemudian ditutup dan sesekali dibolak-balik supaya semuanya matang merata. Jangan lupa diicip-icip ya teman-teman, sudah pas belum asin gurihnya. Dan ini ditutup kembali, dimasak sampai kuah agak menyusut dan bumbu meresap ke dalam daging ayamnya.
Ini kuah sudah agak menyusut dan bumbunya sudah meresap ke dalam daging ayamnya. Diaduk-aduk kembali. Kemudian masukkan santan kental sekitar 300 ml dan diaduk-aduk terus supaya santan tidak pecah. Dimasak agak lama ya teman-teman supaya benar-benar tanak dan tidak mudah basi. Ini sudah matang, siap disajikan. Terakhir taburi dengan bawang goreng. Tara, kari ayam bumbu instan desaku siap dinikmati. Masak simpel, anti ribet, tapi rasanya sangat enak spesial. Ini enak banget dinikmati dengan nasi, lontong, ataupun ketupat. Pokoknya sesuai selera. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Insya Allah jumpa lagi di resep Bude berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.